Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat ridho Allah SWT kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, Pak dosen yang saya hormati, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep etika pemasaran, periklanan, dan sistem bisnis serta etika di pasar. Pada kesempatan kali ini ada 4 pembicara yang akan membahas tentang konsep etika pemasaran, periklanan, dan sistem bisnis serta etika di pasar. Untuk itu mari kita langsung saja ke pembicara yang pertama yang akan dibacakan oleh Agus Maulidi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang konsep etika bisnis dalam pemasaran atau periklanan. Kita mulai saja. Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Selain itu, etika bisnis juga memegang peranan penting bagi implementasi good corporate governance perusahaan. Karena etika merupakan acuan bagi karyawan maupun manajer dalam menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Secara sederhananya, yang dimaksud dengan etika bisnis yaitu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, terus industri, dan tidak kalah pentingnya yaitu masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis juga dapat didefinisikan sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam sikap aktivitasnya. Gitu Sudarmo tahun 1999. Selanjutnya yaitu selain etika, yang tidak kalah pentingnya dalam bisnis adalah norma etika. Menurut Zimmerer tahun 1999 ada 3 tingkatan norma etika, yaitu yang pertama hukum, kedua kebijakan dan prosedur organisasi, terus yang terakhir yang ketiga moral atau sikap mental individu. Yang pertama hukum. Hukum di sini berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hukum juga mengatur standar perilaku minimum suatu bisnis. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberi arahan khusus bagi setiap orang dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan, organisasi. Terus yang ketiga yaitu moral atau sikap mental individu. Sikap mental individu sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individu biasanya berasal dari keluarga, agama, terus sekolah. Individu yang pernah memperoleh pendidikan moral ini akan mempunyai sikap mental yang baik. Sekiranya cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Goodbye. Terima kasih kepada Agus Maulidi yang sudah membacakan materinya. Mari kita lanjut saja ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ilham Tajuddin. Kepadanya saya persilahkan. Baik Bapak dosen yang saya hormati dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, saya akan melanjutkan materi lanjutan dari rekan sekelompok saya, masih seputar kegiatan pemasaran ataupun etika bisnis.
Jadi kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan ataupun menawarkan produk atau jasa baru agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat luas. Dengan harapan adanya promosi tersebut nantinya akan ada kenaikan pada tingkat pemasarannya. Pengenalan produk di sini sangat diperlukan untuk dapat membuat barang yang diproduksi menjadi diketahui oleh publik. Kemudian dalam memasarkannya pun ataupun mempromosikan produk tersebut diperlukan etika-etika yang mengatur bagaimana berpromosi yang baik dan benar serta tidak melanggar peraturan yang berlaku. Etika ini juga diperlukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ataupun pihak-pihak yang ditekan oleh teknik promosi kita. Maka dari itu seorang marketing ataupun sales haruslah mempunyai suatu etika dalam memasarkan produk ataupun jasanya dengan bersandar pada sistem nilai masyarakat terkait etika bisnis yang baik dengan mengakui setiap hak konsumen terhadap keamanan produk ataupun jasa. Kemudian informasi yang lengkap akan suatu produk atau jasa dan nilai yang sesuai dengan harga yang telah konsumen keluarkan. Selain itu, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang marketing ataupun sales dalam pada saat memasarkan ataupun mempromosikan produknya. Yaitu di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu mampu mengendalikan diri sendiri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun serta dalam bentuk apapun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Nah, di samping itu pelaku bisnis sendiri tidak mendapatkan keuntungan dengan jalan yang curang dan menekan pihak lain dan menggunakan keuntungan tersebut, ya walaupun keuntungan tersebut merupakan memang haknya bagi pelaku bisnis, tetapi penggunanya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Nah, inilah yang disebut etika bisnis yang etis. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengembangan tanggung jawab sosial ataupun social responsibility. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan dan lain-lain seperti itu, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya sebagai contoh, kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya excess demand ataupun excess demand itu kondisi di mana jumlah permintaan itu lebih tinggi dari jumlah barang yang ditawarkan. Nah, pada saat seperti itu harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. Jadi, pada saat keadaan excess demand tersebut, pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan memanifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing. Maksudnya adalah seorang sales ataupun marketing yang memasarkan ataupun mempromosikan produk juga harus menjaga komitmen untuk secara konsisten menghindari segala tindakan yang merugikan baik secara moral ataupun material terhadap pihak-pihak terkait. Kemudian jika ingin diterima dengan baik serta dihargai oleh konsumen dan masyarakat luas, maka harus dapat menanamkan faktor kepercayaan dalam sistem pemasaran yang dilancarkan oleh perusahaan. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya bisnis besar maupun mampu memberikan spread effect ataupun hubungan spread effect itu hubungan yang memberikan pengaruh positif seperti itu mungkin kurang lebih terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Kemudian yang terakhir, memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki
memperbaiki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Nah, jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, maka jelas semuanya memberikan suatu ketentraman dan kenyamanan dalam berbisnis. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Ilham Tajudin yang sudah membacakan materinya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Denny Yusuf. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji bagi Allah, salam bagi Rasul. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya tadi sampaikan ya. Untuk selanjutnya yaitu sistem bisnis serta etika di pasar. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa itu semua adalah sukarela. Sistem ekonomi pasar bebas menjamin terlaksananya keadilan melalui jaminan pelaksanaan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Prinsip bisnis bermoral adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kesejahteraan terhadap konsumen. Lalu peran pemerintah melakukan pengawasan pelaksanaan bisnis di lapangan dan bantuan hukum yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dan berkembang. Dan selanjutnya ada beberapa karakteristik pasar bebas ya. Yang pertama ada perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis. Dan yang kedua ada aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Dan yang ketiga ada peluang yang optimal bagi pesaing bebas yang sehat dan fair. Dan yang keempat ada pemerataan ekonomi. Dan yang kelima memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Oke, itu materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya yaitu mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Terima kasih kepada Denny Yusuf yang telah membacakan materinya. Kita lanjut ke materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Ajeng Saputra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Saputra akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dari saudara Denny, yaitu tentang peran pemerintah dalam pasar bebas. Peran pemerintah dalam pasar bebas efektif karena begitu terjadi pelanggaran atas hak dan kepentingan pihak tertentu, pemerintah akan bertindak efektif dan konsekuen untuk membela pihak yang dilanggar dan menegakkan keadilan. Etika pasar bebas. Etika pasar bebas, para pelaku pasar diharuskan berlaku jujur dan adil berdasarkan moralitas bisnis. Pelaku pasar harus menggunakan uang legal, bukan uang palsu atau cek yang sah bukan cek kosong. Menjual produk atau jasa yang berkualitas sesuai dengan janjinya. Kasus pelanggaran etika bisnis sesuai dengan fungsinya baik secara mikro maupun makro. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab yang sosial. Nantinya jika sebuah perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik, bukan hanya lingkungan makro ataupun mikronya saja yang akan menikmati keuntungan, tetapi juga perusahaan itu sendiri. Contoh pelanggaran kasus etika beberapa perusahaan bisnis manipulasi laporan keuangan PT KAI. Dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bacaan materi sudah selesai. Terima kasih kepada Ajeng Saputra yang telah membacakan materinya. Kita lanjut ke pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh
Asep Setiawan, kepadanya saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan. Kesimpulannya, berkaca dari beberapa contoh kasus di atas, kita akan melihat etika dan bisnis sebagai dua hal yang berbeda. Memang beretika dalam berbisnis tidak akan memberikan keuntungan dengan segera. Karena itu, para perilaku bisnis harus belajar untuk melihat prospek jangka panjang. Kunci utama kesuksesan bisnis adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Kemajuan teknologi informasi, khususnya internet, telah menambah kompleksitas kegiatan publik relation dan krisis manajemen perusahaan. Produk rekal dapat dilihat sebagai bagian dari etika perusahaan yang menjunjung tinggi keselamatan konsumen dalam jangka panjang. Etika semacam itu justru akan menguntungkan perusahaan. Perilaku tidak etis, khususnya yang berkaitan dengan skandal keuangan, berimbas pada menurunnya aktivitas dan kepercayaan investor terhadap bursa saham dunia yang mengakibatkan jatuhnya harga saham. Sanksi hukuman di Indonesia masih lemah jika dibandingkan dengan sanksi hukuman di AS di Amerika. Pelaku tindakan kriminal di bidang keuangan dikenai sanksi hukuman 10 tahun panjang, sedangkan di Indonesia hanya diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. Saran para pelaku bisnis dan profesi akuntansi harus mempertimbangkan standar etika demi kebaikan dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang dimengerti, mungkin nanti bisa ditanyakan dalam forum sesi tanya jawab. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.